Hello everyone, my name is Kyoko Mustam, and in this video I will be explaining to you guys about my mathematics remedial. So for this remedial, I was given some questions by my math teacher for me to answer and explain to you guys in a YouTube video. So let's just get started. This is the first question, and I will give the original version from my teacher here. Okay, so how do I solve this in an easy way? Saya bakalan kasih pemisalannya. Jadi pemisalannya itu 1 per X sama dengan A, per Y sama dengan B, itu per Z sama dengan C. Oke, saya akan misalkan seperti itu, so keep this in mind. Nah, begini. Jadi, kita lihat di persamaan yang ini ya, yang pertama ini. Nah, 4 per X. 4 per X. 4 per X itu saya bisa juga tulis dalam bentuk lain, seperti 4 dikali 1 per X. 4 dikali 1 per X. Jadi, kalau saya bisa tulis seperti ini, berarti saya juga bisa tulis 4 dikali A. 4 dikali A. Berarti, dalam kata lain, saya juga bisa artikan kalau 4 per X itu sama dengan 4A. Jadi, saya bisa tulis 4 per X ini jadi 4A, sama juga dengan 2Y, 2 per Y, itu saya juga bisa tulis jadi 2B. Dan untuk min 3 per Z ini saya juga bisa tulis jadi minus 3C. Oke, jadi kenapa di sini minus bukan plus, padahal di sini ada plus? Karena kan kita lihat di sini itu pembilangnya sudah minus ya. Terus di sini itu plus. Jadi kalau plus dikali minus jadinya minus di sini. Oke. Terus sama dengan 5 per 3. Sekarang saya akan kali 3. Kenapa saya harus kali 3? Supaya pecahan dari sini, dari hasil yang di sini itu hilang. Karena kalau kita mau solve ini in an easy way, jadi kita harus hilangkan semua pecahannya. Jadi kita harus kali 3 semua. Ya, jadinya 12A ditambah 6B min 9C sama dengan 5. Nah, ini persamaan satunya kita. Oke, ini yang persamaan 1. Terus next itu kita akan lanjut ke persamaan 2. Jadi caranya itu sama kayak tadi. Kita sisa artikan kalau 1 per X itu sama dengan A, terus kita kalikan dengan jumlah pembilang dari pecahannya. Oke, jadi ini kan 1 per XJ, jadi saya bisa langsung tulis jadi A ditambah, minus ya, karena minus dikali plus jadinya minus 3B. Terus ini jadinya C, 5 per 2. Nah, sama kayak tadi kita tidak mau ada pecahan, jadi kita harus kali 2 supaya pecahan yang di sini itu hilang. 2A minus 6B ditambah 2C sama dengan 5. Oke, ini persamaan kedua. Terus untuk persamaan yang ini lagi guys, itu sama lagi caranya kayak yang pertama dan yang kedua. Jadi sisa 2A minus 6B ditambah 5C. 5C sama dengan min 8. Ini persamaan ketiga. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah dapat persamaan 1, 2, dan 3, kita akan selesaikan dengan cara eliminasi substitusi. Jadi, saya akan pakai metode gabungan. Oke. Jadi, ini semua persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Nah, sekarang kita akan pakai metode gabungan untuk menyelesaikannya. Jadi, pertama-tama saya mau eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi, saya bisa langsung tulis 12A plus 6B min 9C. Oke, jadi di sini yang saya mau eliminasi itu adalah B-nya. Jadi untuk mengeliminasi B-nya saya harus kasih dia tanda plus di sini. Kenapa? Supaya B-nya habis. Karena kalau misalnya saya kasih minus jadinya di sini plus. Kalau misalnya kasih plus di sini tetap minus. Jadi 6 kurang 6, tetap 6 kurang 6. Oke, jadi kita langsung bisa coret begini. Kita bisa langsung kerjakan. Jadi C-nya itu 7 min 7, terus A-nya itu 14A sama dengan 10. Itu persamaan ke 4.
Terus selanjutnya saya akan mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, untuk persamaan 2 dan 3 ini yang saya harus lakukan itu kasih tanda minus di sini. Kenapa? Karena kan di sini minus ketemu dengan minus yang di sini, jadinya minus 6 ditambah 6. Minus 6 ditambah 6 jadinya 0, supaya B-nya habis. Jadi kita bisa langsung coret di sini. Tapi kita dapat bonus kalau ternyata A-nya juga habis. Jadi kita bisa langsung coret. Jadinya ini sisa minus 3C sama dengan 13. Jadi kita bisa langsung dapat C-nya di sini itu adalah C sama dengan 13/3. Jadi ini adalah C-nya. Tapi perlu diingat kalau ini belum kita dapat Z-nya. Z-nya itu saya bakal cari di akhir kalau saya sudah dapat semua A, B, C. Next itu saya bakalan cari A-nya. Nah, A-nya itu saya akan cari pakai persamaan 4. Jadi saya akan substitusi nilai C ke dalam persamaan 4 untuk cari A-nya, untuk dapat A-nya. Oke, jadi di sini kan saya sudah substitusikan nilai C-nya ke dalam persamaan 4. Jadi saya bisa langsung kerjakan saja. 14A itu saya di sini langsung kasih plus. Saya plus kenapa? Karena di sini tuh kan min 7. Terus di sini juga pecahannya itu minus karena penyebutnya minus, jadi pecahannya minus dikali min 7 yang minus juga, jadinya saya kasih jadi plus. 7 dikali 13 itu 91/3 sama dengan 10. Ini pecahan saya akan pindahkan ke sini. Nah, habis itu saya akan samakan penyebutnya. Jadi ini jadinya minus 61/3 14A. 14 nya ini saya akan pindahkan ke sini. A sama dengan minus 61 kali 3 dikali 1/14. Jadi A nya yang saya dapat itu adalah min 61/42. Jadi A nya itu min 61/42, C nya 13/3. Nah, sekarang saya sisa kasih masuk di salah satu persamaan yang ada di sini supaya saya bisa dapat B nya. Oke, sekarang saya akan pakai persamaan ketiga untuk mencari nilai B nya. Nah, ini sekarang di sini saya sudah dapat A dan C nya, jadi saya sudah substitusikan masuk ke dalam persamaan ini. Sekarang saya sudah substitusikan masuk semua nilai yang diketahui, dan sekarang kita sisa kerjakan. Jadi, pertama di sini saya akan kerjakan bagian ini. Nah, untuk bagian ini saya bisa coret 2 dengan 42. Saya bisa sederhanakan. Jadi saya bisa coret gini. 42 dibagi 2 itu 21. Jadi 2-nya habis. Terus sudah di sini sudah tidak bisa lagi dicoret. Jadi saya langsung tulis saja seperti 61/21 min 6B ditambah minus 65/3 sama dengan min 8. Sekarang saya mau memindahkan, jadi semua yang tidak ada koefisiennya saya akan pindahkan ke ruas kanan. Kanan. Oke, sekarang saya sudah pindahkan semua yang tidak ada koefisiennya ke ruas kanan, dan sekarang saya sisa kerjakan dengan cara pertama-tama saya akan samakan penyebutnya. Di sini kita lihat kalau yang bisa disamakan, semua ini bisa disamakan dengan 21. Jadi penyebut yang akan saya gunakan itu 21. Oke, jadi karena saya sudah hitung jumlah-jumlahnya semua, jadi saya langsung masukkan saja. Oke, di sini saya sudah hitung hasil dari ini, sehingga saya bisa tulis hasilnya itu 348/21. Oke, untuk lanjut kerjakan ini, saya harus bikin supaya dia tidak pecahan. Caranya itu adalah dengan kali 21. Jadi kalau saya kali 21 itu berarti saya harus kali juga 6 kali 21. Itu hasilnya min 126 B sama dengan
3, 4, 8. Nah, ini saya akan bagi B-nya itu sama dengan 348 per min 126. Nah ini tuh masih bisa disederhanakan. Jadi kalau disederhanakan itu dia akan jadi minus 56 per 21. Sini minus 58. Jadi seperti yang bisa dilihat, kita sudah dapat A, B, C-nya. Tapi kita harus ingat kalau A, B, C ini itu belum termasuk X, Y, dan Z-nya. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat, saya sudah dapat A, B, C-nya. Nah, untuk cari X, Y, Z-nya itu seperti ini. Nah, kan saya sudah dapat A-nya berapa. Jadi, saya bisa tulis di sini. Sama dengan 1 per X. Cara gampangnya itu kita kali silang. Minus 61 X 42. Jadi X sama dengan 42 min 61. Jadi X nya itu 42 per min 61. Sama kayak Y nya, caranya itu minus 58 per 21 1 per Y dikali silang, atau kalau tidak mau dikali silang kita ubah posisinya. Jadi kita bisa langsung tulis Y sama dengan dari yang di bawah dia ke atas, atas ke bawah. Jadi langsung min 21 per 58. Itu kalau sudah lancar. Jadinya gampang kalau sudah lancar. Oke, next C-nya per Z. Jadi Z-nya sama dengan min 3 per 13. Jadi sekarang kita sudah dapat X, Y, Z-nya. Sekarang kita akan cari jawaban dari pertanyaan A and B. Oke, jadi kita sudah tahu X, Y, Z-nya. Jadi untuk pertanyaan A kita bisa langsung kasih masuk saja. Seperti ini. Oke. Jadi seperti biasa kita harus samakan penyebutnya. Tapi untuk pecahan ini saya nggak temukan persamaan penyebutnya itu gimana. Jadi cara lainnya itu kita kalikan penyebutnya. Jadi 61 kali 58 kali 13. Nah hasilnya itu karena saya sudah hitung sebelumnya, jadi saya langsung tuliskan saja itu 45994. Jadi penyebutnya dari ketiga dari nanti jumlah dari 3 pecahan ini itu adalah 45994. Nah, terus kita cari pembilangnya. Jadi saya yakin kalian juga sudah pasti tahu di 45994 dibagi 61. Dibagi 61 hasilnya itu akan dikalikan dengan 42. Begitu. Nah, karena saya sudah hitung juga, jadi saya langsung tuliskan saja. Jadi saya sudah bisa tuliskan seperti ini. Selanjutnya saya sisa tambahkan ini semua. Ininya minus. Oke, jadi hasil akhir dari pertanyaan A itu adalah ini, minus 58935 per 45994. Itu adalah hasil akhirnya. Next, saya akan lanjut kerjakan nomor 1B. Oke, jadi pertanyaan untuk nomor 1B itu adalah ini, sehingga saya langsung masukkan saja. Jadinya itu oke, jadi kalau sudah disubstitusi masuk itu jadinya seperti ini. Next, itu saya harus sekali masuk 2 ke sini, ke dalam sini, dan 3 itu ke dalam sini. Ini plus ya, karena min 3 dikali minus. Nah, sama seperti tadi, penyebutnya itu tidak ada yang bisa disamakan, jadi kita kalikan saja. Karena saya juga sudah hitung sebelumnya, jadi saya langsung tuliskan saja jumlahnya. Oke, sama seperti tadi juga caranya untuk cari pembilangnya itu adalah dengan membagi angka ini dengan
penyebut dari pecahan yang mau dicari, terus hasil dari baginya itu akan dikalikan dengan pembilang dari pecahan tersebut. Jadi karena saya sudah hitung sebelumnya, jadi saya langsung tuliskan saja. Oke, jadi yang selanjutnya yang saya akan lakukan itu mengerjakan pembilangnya. Nah, saya akan tuliskan saja langsung 991. Karena saya yakin kalian juga pasti sudah tahu caranya ya untuk basic jumlah dan kurang. Jadi hasil untuk 1B itu adalah ini. Sekian untuk nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, jadi ini adalah soal original dari nomor 2. Dan untuk nomor 2 ini, kita bisa lihat kalau dia sebut ada menu A, B, dan C. Dan masing-masing itu punya jumlah karbohidrat, lemak, dan juga proteinnya masing-masing. Nah, Jonathan itu ada batasan yang sudah ditentukan. Jadi, untuk menyusun persamaannya, jadi kita harus susun persamaan. Jadi, untuk menyusun persamaannya, persamaan nomor 1. Persamaan nomor 1 itu isinya lemak. Jadi, X, Y, Z-nya, teman dari X, Y, Z-nya ini itu jumlah lemak yang ada di tiap menu. Misalnya di menu A itu ada 2 gram lemak. Jadi, kita bisa tuliskan 2X. Sama juga kayak menu B. Kalau menu B kan itu 1 gram lemak, jadi ditambah Y. Terus untuk menu C itu 2 gram lemak lagi, jadi ditambah 2Z. Nah, di sini itu bukan 0, tapi kita tuliskan batasan asupan yang sudah ditentukan. Jadi asupan yang sudah ditentukan itu 12 gram, jadi hasilnya itu 12 di sini, bukan 0. Sama juga ke persamaan yang kedua. Nah, yang persamaan kedua itu bisa karbohidrat. Nah, karbohidrat. Kalau di menu A, jumlah karbohidrat itu 1 gram. Jadi kita langsung tuliskan X. Terus di menu B itu 2 karbohidrat. 2 gram karbohidrat, jadi 2Y. Menu C itu juga 2 gram karbohidrat, jadi 2Z. Nah, totalnya yang harus dia makan itu 12. Jadi 12 lagi di sini. Sama juga untuk persamaan 3. Jadi di sini saya akan Nah, begitu juga untuk nomor 3. Nah, begitu juga untuk persamaan nomor 3. Persamaan yang ketiga itu untuk protein. Jadi 3X. Nah, kita sudah dapat semua persamaannya. Sekarang kita tinggal kerjakan. Untuk mengerjakan ini, saya akan pakai metode gabungan lagi. Jadi pertama-tama saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi pertama-tama saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini gampang. Jadi karena dia sudah 2Z, jadi karena di sini sudah ada yang kembar, kita bisa langsung kurangi saja. Hilang Z-nya, tapi di sini juga hilang, and that's okay. That's totally okay. Jadi di sini jadinya minus X, minus Y, sorry, dan di sini jadinya X. Oke, jadi X ini persamaan keempat. Next, kita akan eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, ini saya minus lagi karena kita mau eliminasi Z-nya. Jadi langsung saja kita coret. Jadinya ini minus 8. Minus 8. Ini jadinya minus 3. Dan ini minus X. Nah, untuk ini saya mau supaya dia ndak minus. Jadi untuk supaya dia ndak minus, kita kalikan minus di semua ruasnya. Jadi ini persamaan ke-5. Nah, sekarang kita akan eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, jadi di sini kita bisa langsung eliminasi X. Jadi saya akan eliminasi X. Terus jadi di sini itu hasilnya 4Y. Kenapa bisa 4Y? Karena minus ketemu minus, jadinya plus. Jadi 3 tambah 4 jadi 4Y.
Di sini 8 min 0 sama dengan 8, jadi Y-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kan kita sudah dapat Y-nya. Sekarang kita akan cari X-nya. Caranya kita akan substitusikan masuk ke persamaan 4. Jadi nilai Y yang sudah diketahui akan saya substitusikan ke dalam sini. Jadinya itu tulisannya akan seperti X minus Y-nya kan 2. Minus 2 sama dengan 0. Nah, min 2-nya ini akan pindah ke sini jadi plus. Jadinya X sama dengan 2. Nah, di sini kan kita sudah tahu kalau X dan Y-nya itu 2. Gimana dengan Z-nya? Nah, di sini untuk cari Z-nya saya mau substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan 1. Jadi nanti tulisannya seperti ini. Saya langsung substitusikan masuk, jadi X-nya itu 2, terus Y-nya itu 2, tambah 2Z sama dengan 12. Nah, kita kalikan, 2 kali 2 itu 4, ditambah 2, tambah 2Z. Jadi akhirnya 6 ditambah 2Z sama dengan 12. 2Z sama dengan, kita pindahkan ke sini jadinya 6 ya, karena ini pindah ke sini minus 12 minus 6 itu sama dengan 6. Terus next itu kita akan bagi dengan 6 dengan 2, karena dia akan seperti 6/2 seperti ini. Jadi 6/2 itu sama dengan 3. Jadi Z-nya itu sama dengan 3. Ini jawabannya. Ini jawabannya untuk nomor 2. So next we're gonna continue to question number 3. Here is the question and here's what we know from the question. Now, kenapa kita harus tahu ini? Karena ini tuh akan bantu kita untuk cari A-nya. Karena di akhir kita akan hitung A-nya itu berapa. Nah, oke. Jadi caranya itu kita harus tahu rumus untuk ini. Oke, kita harus tahu rumusnya untuk itu, dan nilai-nilai yang kita ketahui kita bisa masukkan di rumus tersebut, dan akhirnya kita bisa dapat A-nya. Oke, jadi rumus yang diketahui itu kira-kira seperti ini. Nah, kita kan tahu kalau X1 tambah X2 itu kita bisa cari dengan cara yang lebih mudah tanpa kita harus faktorkan. Jadi sebaiknya kita kerjakan itu dulu, kemudian kita masukkan hasil-hasilnya semua ke dalam rumus ini. Jadi yang pertama saya mau cari itu X1 tambah X2. Jadi ini rumusnya untuk X1 tambah X2 itu min B per A. Nah, kita pakai B yang ada dari persamaan ini dan A dari persamaan ini. Jadi untuk B-nya itu min 3A. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Terus A-nya itu sama dengan A. Nah, di sini kita bisa kali masuk minusnya, jadi nanti jadinya positif. Kemudian kita bisa coret A-nya, penyebutnya dengan pembilangnya. Jadi hasil akhirnya itu adalah 3. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan 3. Sekarang kita akan cari X1 kali X2. Nah, ini juga ada rumusnya. Jadi untuk rumus X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Dan C yang bakal kita pakai itu yang ini. Dan A-nya itu ini. Oke, jadi untuk kerja ini tuh berbeda dengan cara yang untuk X1 tambah X2, karena di sini kita tidak bisa langsung coret A-nya. Kita harus kalikan masuk 5-nya ke dalam sini, dan itu akan jadi hasil akhir untuk X1 kali X2. Jadi kita kali masuk ya, dari 5A minus 15 per A. Jadi ingat kita tidak boleh coret, karena kalau kita mau coret itu harus A-nya itu ada di sini juga, tapi karena di sini A-nya nggak ada, jadinya ini hasil akhir untuk X1 kali X2. Oke, jadi karena kita sudah tahu hasil dari X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2-nya, saya bisa langsung kasih masuk ke dalam rumus ini. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, seperti ini. Jadi X1 tambah X2 itu kan 3, jadi kita langsung masukkan saja 3 pangkat 3 dikurang 3 kali X1 kali X2. Nah, ini kan hasilnya itu, ini.
Jadi saya langsung kasih masuk saja 5A per 15. Terus X1 tambah X2 nya itu 3, jadi kita langsung kali masuk di sini. Nah, oke, kita juga harus masukkan hasil ini ke sini. Karena kan kita sudah tahu kalau hasilnya dari X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 itu 117, jadi kita langsung masukkan di sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengerjakan yang ada di ruas kanan ini. Jadi 117-nya kita biarkan dulu, kita tulis seperti ini. Sama dengan 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 minus. Nah, untuk kerjakan ini kalian bisa kerjakan dulu antara ini dan ini kalian kali, atau kalian bisa juga kali 3 yang di sini dengan yang di sini, karena hasilnya akhir-akhirnya bakalan sama. Jadi saya akan kali dulu antara ini dengan ini. Jadi karena ini pecahan dan ini perkalian, jadi saya langsung masukkan saja 3 kali 5 itu 15A. Terus 3 kali minus 15 itu minus 45 per A. Nah, sekarang kita sudah dapat. Untuk bagian ini kita harus selesaikan lagi, kita kali lagi 3-nya masuk ke dalam pecahan ini. Oke, next yang bisa saya lakukan itu menyelesaikan bagian ini. Jadi saya harus kali masuk min 3-nya ke dalam pecahan ini. Ingat ya, ini min 3 karena di sini ada min. Jadi kalau saya kali masuk, min 3 kali 15A itu sama dengan minus 45A. Terus min 3 kali minus 45 jadi positif 135. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini untuk bagian ini. Nah, jadi ingat ya, seperti di soal-soal sebelumnya, kita nggak mau persamaannya ada pecahan. Jadi caranya itu kita kali A-nya di semua ruas. Jadi kita kali A supaya A pecahan yang di sini itu hilang. Jadi pasti di sini itu muncul A, 117A sama dengan 27A minus 45A ditambah 135. Oke, selanjutnya saya sisa cari nilai A-nya itu berapa. Caranya itu saya akan harus kerjakan dulu bagian ini. Nah, saya akan mulai dari ruas kanan. 117. Terus ini hasilnya nanti jadi kita kerjakan ini tuh hasilnya minus 18A. Terus di sini tetap 135. Kemudian kita pindahkan minus 18A-nya ini ke ruas kiri. Jadi ini nanti dijumlah hasilnya itu 135A sama dengan 135. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung buat A-nya itu sama dengan 135 per 135, jadinya A-nya sama dengan 1. Karena kita sudah tahu A-nya itu berapa, kita langsung bisa kerjakan A pangkat 2 ditambah A itu sama dengan, kan A-nya 1, jadi 1 pangkat 2 ditambah 1. Nah, 1 pangkat 2 itu tetap 1 hasilnya, maka nanti dia seperti ini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi A-nya itu sama dengan 1, sehingga A pangkat 2 ditambah A itu sama dengan 2. So now we're going to talk about number 4, and here is the question, and this is what we know from the question. Actually, there's one more, which said selisih kuadrat akar-akarnya. Probably you guys are confused about what is that. So, selisih kuadrat akar-akarnya itu basically selisih dari kuadrat setiap akarnya. Maksudnya itu seperti ini, kalau bentuk simpelnya. X1 pangkat 2 minus X2 pangkat 2 sama dengan, kita kan sudah tahu kalau selisih dari kuadrat-kuadratnya itu minus 27 per 4. Nah, jadi this is what you know from the question. So, the A question, untuk soal nomor 4, bagian A, kita disuruh mencari the value of M. Jadi, M-nya itu berapa?
Nah, caranya itu sama seperti nomor 3. Kan kita sudah tahu kalau X1 pangkat 2 minus X2 pangkat 2 itu sama dengan min 27/4. Jadi kita harus tahu juga rumus untuk ini. Nah, rumusnya itu adalah jadi ini rumusnya untuk X1 pangkat 2 minus X2 pangkat 2. Nah, sama seperti nomor 3, kita harus cari dulu X1 tambah X2 dan X1 min X2. Jadi untuk X1 tambah X2 itu rumusnya kan kita sudah tahu kalau dia itu min B per A. Jadi kan kita sudah tahu di sini B-nya itu sama dengan 8, terus 2A-nya itu sama dengan 2. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan minus 4. Nah, terus gimana dengan X1 min X2? Untuk X1 min X2 itu akar D per A. Nah, D itu determinan. Jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi rumus untuk X1 min X2 itu sama dengan ini. Jadi kita bisa langsung masukkan nilainya semua. B itu sama dengan 8 minus 4AC. 4, A-nya itu 2, C-nya itu M. A-nya itu 2. Nah, sekarang kita kerjakan. Jadi 8 pangkat 2 itu 64 minus 4 dikali 2 itu 8. Jadi hasil untuk D-nya itu cuma seperti ini karena kita nggak tahu M-nya berapa. Jadi hasil dari X1 min X2 itu sama dengan ini. Oke, jadi kan kita di sini sudah hitung X1 tambah X2 dan X1 min X2-nya itu berapa. Sekarang kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya. Jadi sama seperti nomor 3, kita sudah tahu ini, jadi kita langsung masukkan min 27/4 sama dengan X1 tambah X2 itu min 4. Kita bisa langsung masukkan saja semuanya. Dan X1 min X2 itu sama dengan akar 64 minus 8N per 2. Nah, oke, sekarang yang bisa saya lakukan itu saya bakal selesaikan dulu ini. Nah, sekarang yang bisa saya lakukan itu menyelesaikan bagian ini dan menghilangkan pecahannya. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus kerjakan dulu bagian ini. Saya bisa coret 2 dengan min 4, jadi di sini min 2. Nah, kalau di sini sudah min 2, saya bisa langsung pindahkan min 2 ke ruas kiri. Jadi nanti itu seperti ini. Dikali 1 per min 2. Karena kan dia di sini perkalian, jadi kalau dia pindah ke sini dia akan jadi penyebut. Sama dengan 64 min 8. Nah, dari sini hasilnya itu akan seperti ini. 27/8 sama dengan 64/8. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kita mau menghilangkan akarnya. Jadi untuk menghilangkan akarnya, saya harus pangkat 2-kan keseluruhan dari persamaan ini. Jadi pangkat 2 supaya akarnya hilang. Nah, setelah dipangkat 2-kan, bentuk persamaannya itu akan seperti ini. Sekarang saya mau pindahkan 64-nya ke ruas kiri. Nah, gimana caranya supaya bisa dia dikerjakan? Karena kan ini bilangan bulat, ini pecahan. Saya harus samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya saya akan pakai 64. Berarti kalau dia pindah ke sini, 64 itu jadi 4096/64. Sama dengan minus 8N. Terus, nah sekarang saya akan kerjakan ini. Jadi hasilnya itu nanti minus 3367/64 sama dengan minus 8M. Nah, jadi kalau sudah saya kerjakan ini, hasilnya akan seperti ini. Lanjut, untuk cari M-nya, saya harus pindahkan 8. Jadi nanti caranya tuh seperti ini, 8-nya jadi penyebut. Berarti karena dia minus dan ini minus, hasilnya bakal positif. 64 dikali 8 itu 512. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Untuk M. Dan ini itu untuk soal nomor A. Nah, oke, sekarang kita akan kerjakan soal nomor B.
Nomor B itu kita disuruh mencari jumlah kuadrat akar-akarnya. Nah, jumlah kuadrat akar-akarnya itu bentuknya mirip dengan selisih kuadrat. Jadi, tapi ini jumlah. Jadi itu nanti seperti ini bentuknya. Nah, untuk ini juga ada rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. Nah, ini dia rumus untuk X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Kita kan sudah tahu kalau X1 tambah X2 itu sama dengan minus 4. Tapi bagaimana dengan X1 kali X2? Nah, jadi kita akan cari X1 kali X2-nya dulu, baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi untuk cari X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Sekarang kita kan tahu kalau C itu sama dengan M. Jadi saya kasih masuk saja dia seperti ini bentuknya, supaya gampang kita hitung di akhir. Oke, jadi M per A, A-nya itu sama dengan 2. Nah, oke, sekarang kita kan sudah tahu semua hasil jumlahnya ini. Kita langsung masukkan saja ke dalam persamaannya. Jadi X1 tambah X2 itu min 4 pangkat 2 di minus 2 kali M per 2. Nah, ini kenapa saya tadi tidak masukkan nilai M-nya, supaya saya bisa coret 2-nya. Jadi 2-nya itu saya bisa langsung coret seperti ini. Jadi hasilnya nanti oke, kita kerjakan dulu ini. Min 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 ya. 16 minus M. Nah, M-nya itu kita masukkan. Jadi 16 minus 3367 per 512. Oke. Jadi kita sudah masukkan semua nilai yang sudah diketahui. Sekarang kita sisa samakan penyebut. Nah, kalau 16 kan itu. Nah, sekarang kan kita sudah mau samakan penyebut. Jadi 16 kalau disamakan penyebutnya 512, itu hasilnya jadi 8192 min 3367. Nah, hasilnya itu akan jadi 4825 per 512. Jadi ini hasil untuk nomor B. Nah, jadi untuk soal C itu kita disuruh cari kuadrat jumlah akar-akarnya. Ini lebih gampang daripada yang sebelumnya. Kuadrat jumlah akar-akarnya berarti kita jumlahkan dulu X1 pangkat X2, baru kita kuadratkan. Jadi, karena kita sudah tahu X1 tambah X2-nya itu berapa, kita bisa langsung masukkan min 4 di pangkat 2. Mudah kan? Jadi hasilnya itu 16. Seperti itu untuk 4C. Oke, next kita akan kerjakan nomor 5, khususnya nomor 5A. Jadi untuk nomor ini itu seperti ini soalnya. Kita disuruh cari koordinat titik balik, persamaan sumbu simetri, dan juga nilai ekstrimnya. Serta kita harus menggambar. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan adalah kita cari persamaan sumbu simetrinya. Jadi persamaan sumbu simetri itu rumusnya seperti ini. Jadi saya bisa langsung tulis seperti jadinya 2 per min 2 sama dengan min 1. Oke, terus kita disuruh cari nilai ekstrimnya. Nah, untuk nilai ekstrim kita harus lihat A-nya. A-nya sama dengan min 1. Kalau dia minus berarti dia itu maksimum. Dia itu gambar sketsanya nanti begini. Jadi nilai ekstrimnya itu adalah maksimum. Tapi kita tidak tahu nilai maksimumnya ini berapa tepatnya. Nah, makanya itu kita harus cari koordinat titik baliknya. Kan di sini kita sudah tahu kalau X-nya itu sama dengan min 1. Jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kita sudah substitusikan masuk nilai X-nya ke dalam persamaan fungsi ini. Jadi kita bisa langsung kerjakan minus 2 dikali min 1 itu sama dengan plus 2. Terus ini min 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 plus 1. Jadi di sini kita tulis tetap minus.
Terus hasilnya itu akan jadi 17 min 1 sama dengan 16. Jadi nilai maksimumnya itu sama dengan 16. Nah, titik baliknya itu jadi koordinat titik baliknya itu adalah min 1,16. Ini nah, bagaimana dia kalau dalam gambar? Jadi setelah kita dapat koordinat titik baliknya, kita harus cari titik potongnya. Jadi gimana caranya kita cari titik potongnya? Jadi pertama-tama kita akan cari titik potong di sumbu Y dulu. Untuk cari titik potong di sumbu Y, jadi kita harus, kalau titik potong di sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya nanti jadinya ini semuanya kan 0 ya hasilnya. Kita bisa langsung tulis Y-nya nanti yang bersinggungan itu 15. Bagaimana kalau dia titik potong di sumbu X? Kalau dia titik potong di sumbu X itu Y-nya sama dengan 0, alias kita harus memfaktorkan persamaan ini. Jadi saya akan tulis ini terbalik, kayak ini kan terbalik. Jadi saya akan tulis ini. Oke, seperti itu. Terus saya akan cari faktor dari ini. Jadi faktor untuk persamaan ini, untuk cari titik potongnya di sumbu X itu adalah minus X plus 3, X plus 5. Nah, seperti itu. Ini kan sudah kita faktorkan. Jadi X1, X2 nya itu adalah titik potongnya di sumbu X. Ini. Nah, sekarang kita harus gambarkan grafiknya. Nah, jadi kita bisa misalnya di sini tuh min 5, di sini tuh 3, di sini 16, sini 15. Terus sumbu simetrinya itu min 1. Jadi berarti koordinat titik baliknya itu ada di sini. Titik potong dengan sumbu Y-nya itu ada di 15. Terus titik potong dengan sumbu X-nya itu ada di min 5 dan 3. Sekarang kita tinggal tarik garis. Jadi begitulah nanti kira-kira gambar grafiknya, tapi ini memang kurang rapih. Okay, so next is for number 5B. So for number 5B, the steps are quite the same with the 5A. So first we have to look for persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetrinya kan kita sudah tahu rumusnya min B per 2A. Jadi kita bisa langsung masukkan min B itu sama dengan min 8 per 2A, 2 dikali 2, jadi min 8 per 4 sama dengan min 2. Oke, terus kita cari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya itu kita bisa samakan seperti Y. Nilai ekstrimnya itu karena dia A-nya itu lebih besar dari 0. Karena A-nya itu lebih besar dari 0, jadi dia bentuknya itu akan minimum grafiknya. Akan begini bentuknya nanti. Jadi ini nilai ekstrim minimum. Nah, sekarang kita harus cari nilai Y-nya itu berapa. Nilai Y-nya itu kita bisa cari dengan masukkan nilai X ke dalam persamaan. Oke, kita sudah masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan, kita langsung kerjakan. 2 dikali min 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 8 dikali min 2 itu sama dengan minus 16, ditambah 3. 2 dikali 4 itu 8, minus 16 ditambah 3, jadi hasilnya itu min 5. Untuk nilai Y-nya itu kita sudah tahu min 5, jadi kita bisa ubah di nilai ekstrimnya itu sama dengan min 5. Oke, jadi karena kita sudah tahu X dan Y-nya itu berapa, kita bisa langsung tuliskan koordinat titik baliknya. Jadi untuk koordinat min 2
min 5. Sebenarnya dengan ini kita sudah bisa gambarkan grafiknya, tapi supaya grafiknya lebih akurat, jadi saya mau cari titik potong di sumbu Y dan juga sumbu X-nya. Tapi pertama-tama kita harus cari determinannya dulu, supaya kita bisa tahu apakah dia berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y, atau cuman sumbu X atau cuman sumbu Y. Kita kan nggak tahu ya. Jadi nanti determinannya kita masukkan rumusnya itu. Nah, karena kan kita sudah ketahui, kita langsung masukkan saja. Aduh, panas. Jadi hasilnya ini itu 4 dikali 2, 8, 8 dikali 3 itu 24, dengan 6, 40. Oke, jadi kan kita sudah tahu kalau determinannya itu sama dengan 40. Oke, jadi kan kita sudah tahu kalau determinannya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau determinannya lebih besar dari 0, kita bisa simpulkan kalau grafiknya nanti itu akan memotong di 2 titik di sumbu X. Oke, jadi untuk mencari titik potong di sumbu X, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Artinya kita harus memfaktorkan persamaan ini. Nah, untuk soal ini saya mau coba pakai rumus ABC. Oke, jadi rumus ABC itu seperti ini. Min B plus minus akar determinan per 2A. Nah, min B kita langsung tuliskan saja yang kita ketahui, di plus minus akar 40 per 2 dikali 2, 2 dikali A alias 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, akar 40 ini bisa saya sederhanakan jadi 2 akar 10. Kenapa bisa? Karena akar 40 itu sama jika saya tulis seperti akar 4 dikali 10. 4 itu hasil akarnya itu 2. Jadi kalau saya keluarkan, hasilnya itu akan seperti 2 akar 10. Oke, 2 akar 10 saya bisa coret. Saya bisa sederhanakan pecahan ini dengan bagi 2. Jadi 2-nya habis, 4-nya itu jadi 2, 8-nya itu jadi minus 4. Jadi hasil akhir dari X1, X2-nya itu minus 4 plus minus 10 akar 10 per 2. Ini hasil dari X1, X2-nya. Jadi X1-nya itu minus 4 plus 10, karena kan plus minus, jadi nanti salah satu akarnya itu plus, salah satunya itu minus, per 2. Nah, sekarang kita sudah tahu titik potong sumbu X-nya. Sekarang kita cari titik potong sumbu Y. Nah, titik potong, kalau mau cari titik potong sumbu Y, itu X-nya sama dengan 0. Jadi kalau saya masukkan nilai 0 ke dalam persamaan ini, hasilnya kan sudah pasti 0, ini juga sudah pasti 0. Jadi hasilnya itu plus 3. Oke, jadi karena kita sudah ketahui semua titik yang penting, sekarang kita akan gambar. Nah, saya akan gambar seperti ini. Jadi karena kita sudah tahu semua titik-titik yang pentingnya, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam grafik. Nah, ini saya sudah tandai ya yang mana nilai-nilainya. Sekarang kita tentukan titik baliknya tuh min 2, min 5. Jadi kita tarik, jadi kira-kira itu ada di sini. Nah, ini titik balik di sini. Kemudian ini titik potong di sumbu X. Nah, kemudian ini titik potong di Y. Oke, jadi titik potong di sumbu Y ini untuk grafik ini tuh agak berbeda dari yang di soal nomor A. Karena di soal nomor A yang berpotongan dengan sumbu Y itu badan dari grafiknya, dari grafiknya. Sedangkan ini tuh ekornya. Jadi nanti bentuknya tuh seperti ini. Nah, dia berpotongan di sumbu Y, dia berpotongan di sumbu X, dan ini titik baliknya. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Oke, next itu kita akan kerjakan nomor 5 bagian C. Nah, ini tuh bentuk persamaannya itu beda. Karena yang pertama itu persamaan biasa, sedangkan ini persamaan vertex. Nah, kalau vertex itu sudah gampang sekali nih kalau kita mau gambar. Karena kita sudah tahu X-nya, kita juga sudah tahu Y-nya.
Oke, ini tuh bentuk vertex. Nah, kalau bentuk vertex berarti ini tuh H-nya, ini K-nya. Nah, H itu sama dengan X, K itu sama dengan Y. Jadi, kita bisa langsung tahu X-nya dan Y-nya itu berapa. X maksudnya itu sumbu simetri. X maksudnya itu persamaan sumbu simetri. Jadi X-nya itu sama dengan 5. Kenapa bukan min 5? Karena di sini kan minus. Jadi kalau misalnya kita kali ke sini jadinya itu plus 5. Oke? Plus 5, K-nya itu sama dengan 3. Jadi koordinat titik baliknya itu 5,3. 5,3. Nah, ini tuh seperti yang saya bilang sebelumnya, X itu sama dengan sumbu simetri, H itu sama dengan sumbu simetri, K itu sama dengan nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrimnya kan 3. Tapi dia tuh nilai ekstrim apa? Minimum atau maksimum? Di sini kita bisa lihat kalau A-nya tuh minus, lebih kecil dari 0. Jadi kalau dia lebih kecil dari 0, berarti bentuk grafiknya tuh akan seperti ini. Dia maksimum. Nah, setelah ini kita akan cari titik potongnya di sumbu X. Oke, jadi sekarang kita mau cari titik potongnya di sumbu X. Nah, caranya itu kita masukkan semua nilai X ini yang sudah saya tulis, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi nanti bentuknya misalnya X-nya itu 2, jadi nanti itu seperti ini. Oke, jadi karena saya sudah masukkan X-nya ke dalam sini, kita kerjakan langsung. Jadi 2 min 5 itu sama dengan min 3 pangkat 2 dikali min 1/2 tambah 3. Nah, ini sama dengan 9, jadi min 9/2 ditambah 3 itu sama dengan min 3/2. Jadi untuk untuk X2 berarti Y-nya itu min 3/2. Nah, sama juga kalau X-nya 3, kita masukkan X-nya ke dalam sini, kemudian kita kerjakan seperti biasa, dan nanti kita dapat hasilnya, itulah nilai Y-nya. Jadi kan saya sudah kerjakan semuanya, jadi saya langsung tuliskan saja. Oke. Jadi ini dia semua yang sudah saya hitung. Sekarang karena kita sudah tahu koordinat titik baliknya dan titik potong di sumbu X-nya, sekarang kita tinggal gambar. Jadi ini dia grafik dengan titik-titiknya yang sudah saya gambar. Sekarang kita tentukan koordinat titik baliknya. Jadi titik baliknya itu 5,3, berarti dia itu ada di sekitaran sini. Di sekitar situ. Nah, next juga kita harus tentukan masing-masing koordinat ini titiknya itu di mana. Jadi misalnya ini itu 2,3. Berarti itu dia ada di sini. Terus di sini. Oke, jadi kita sudah dapat titik-titiknya. Sekarang kita tinggal gambar, kita tarik garis. Oke, walaupun udah rapi, tapi setidaknya titiknya kelihatan ya. Ini koordinat titik baliknya. Oke, walaupun kurang rapi, tapi kelihatan ya titik-titiknya. Ini tuh koordinat titik balik. Terus ini tuh membantu supaya dia sampai ke potongannya di sumbu X. Titik potong di sumbu X-nya. Oke, last nomor terakhir itu 5D. Nah, 5D ini modelannya sama seperti nomor 5 bagian C. Jadi untuk nomor 5D kita sudah tahu X dan Y-nya itu apa. Nah, ini kan H, ini K. Nah, H itu sama dengan X, sama juga yang namanya sumbu simetri. Jadi H itu sama dengan sumbu simetri, K itu sama dengan nilai ekstrim atau Y. Oke, karena hanya di sini itu minus 4, tapi kalau misalnya di sini minus dikali ke sini itu jadi plus. Jadi makanya X-nya itu sama dengan 4. Y-nya itu sama dengan minus 5. Jadi kita sudah dapat koordinat titik baliknya, sumbu simetrinya, dan juga nilai ekstrimnya. Tapi kita nggak tahu ini nilai ekstrim apa.
nilai ekstrimnya itu karena A-nya itu min 2, berarti dia lebih kecil dari 0. Jadi bentuk grafiknya itu akan seperti ini, sama seperti bagian C. Jadi itu namanya nilai ekstrim maksimum. Nah, ini koordinat titik baliknya akan jadi 4,-5. Sekarang kita cari lagi koordinat-koordinat supaya dia bisa sampai ke titik potong sumbu X. Oke, jadi yang koordinat yang saya ambil untuk X itu 1 sampai 7. 4-nya kan kita sudah tahu, 4 itu nilainya itu min 5. Sekarang kita tinggal masukkan angka nilai X-nya ke dalam sini, ke dalam persamaan ini, supaya kita bisa dapat Y-nya. Sama seperti tadi caranya, 1 kita masukkan, kita ganti ke sini jadi 1. Kemudian kita hitung, oke? Nanti hasilnya ini itu minus 23. Begitupun seterusnya, caranya itu sama seperti di bagian C. Oke, jadi nanti titik potongnya itu seperti ini ya, sehingga kita bisa langsung gambarkan. Jadi untuk koordinat titik baliknya itu 4,-5 yang kira-kira ada di sekitaran sini. Nah, terus kita lanjut masukkan semua yang sudah kita ketahui di sini. Jadi kalau kita lihat dari gambar titik-titiknya ini, kita bisa simpulkan kalau grafik ini tuh tidak berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Jadi karena saya sudah gambarkan titik-titiknya juga, kita bisa langsung tarik garis. Oke, jadi grafiknya itu nanti kira-kira gambarnya seperti ini ya. Oke. Walaupun kurang rapi, tapi setidaknya titiknya kelihatan. Okay, so I got another extra question to answer in this video, and the question is, who is your favorite teacher in Golden Gate School, and explain your reason why. So I'd like to point out that my favorite teacher is Sir Agung Negara, or we usually call him Sir Agung Math. So why do I like him? I like him because his teaching style. So basically, he teaches like a normal teacher at class, but sometimes other teachers doesn't really give you exercises at the end of the class, but he does. So he gives us like exercise or quiz, I'm not sure what the term is, but he just gives us exercise regarding about the topic that he previously just talked about in class. So like it's kind of like an exercise for me, because it really motivates me to like study harder about the topic, and also to understand faster, because with the exercise, I think my brain is trained to understand what he writes on the whiteboard and what he explains. So I think that's really helpful for me, because it's not just in math class, but also in other class, it's really beneficial to understand faster. And also it motivates me because it motivates me to study prior, before the class started. So yeah, that's just one of the reasons why I like him and why he's my favorite teacher. I also like how he spares time on Saturdays to do extra class for us, so that he can teach us more about the topic that we don't understand. Also, I like how in class we usually ask questions that he already have explained before. So when we ask that kind of question, he
he doesn't say like, oh, just look it up yourself, or like, I've already told you that. He doesn't say that. He actually re-answers us, and I think that's really genuine. And also, I like how he doesn't get mad when we correct him. So usually other teachers, when we correct them after like they miss something on the whiteboard, they sometimes like get offended. I mean, I'm not saying this is the teachers in Golden Gate, okay? I'm just saying like teachers in general. They get offended, and sometimes they get mad at students for that reason, but Sir Agong doesn't really do that. So he accepts our correction, and he corrects, and he agrees with our correction if it's correct. So I think that all that I can say. Oh, and also like that he's really easygoing. So I've seen people have a very playfully have a chat with him in a playful tone. So like, he's not that serious, guys. He's a chill guy. So I really like how he's easygoing and he's really chill outside of class. And I think that's all that I can say about him. Maybe I've missed some things, but that's just like the bigger outline, okay? So thank you, sir. Okay, so that finishes off the explanation for my math midterm remedial task. And before I end this video, I'd like to say thank you to my math teacher, Sir Agong Nagara, for always being patient in teaching us at class and also creating a very playful environment for all of the students. I would also like to apologize and say sorry for the results for my midterm exam, which was very low and not as good as you and I both expected. I promise that in the future I'll try and study harder so that I can get a good score and I can get into a very prestigious university. And Sir Agong, you're very asik. Thank you, sheshe, goodbye.